Situasi politik terbaru terkait elektabilitas, Pak Prabowo Subianto relatif bertahan, Pak Anies dan Gus Muhaimin bergerak naik, Pak Ganjar Pranowo malah menurun, terjun bebas, ambruk dan ambruk lagi. Ini satu hal yang menurut saya memprihatinkan. Mungkin Pak Ganjar Pranowo ini lupa bahwa survei kepuasan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara kita, di posisi pertama ada Presiden Jokowi, di posisi kedua ada TNI, posisi ketiga baru kepolisian. Nah, sehingga ketika Pak Ganjar Pranowo memberikan respon pedas terhadap TNI, jelas masyarakat pencinta TNI kecewa. Saat ini sudah ada gejolak di masyarakat, ya, sudah ada masyarakat yang berani berstatement lebih baik kehilangan Ganjar Pranowo daripada harus kehilangan marwah para ksatria bangsa kita. Yang geber-geber motor itu ketahuan pesta miras. Nah, itu blunder sekali untuk Pak Ganjar Pranowo. Citra yang kemudian muncul di masyarakat adalah pendukung Ganjar Pranowo itu kelompok yang brutal, yang suka huru-hara dan mengganggu dan mengusik ketentraman masyarakat umum. Jadi saya afdol bahwa dari segi hukum, tindak tegas yang dilakukan oleh bapak-bapak oknum aparat TNI itu salah. Tapi dari sisi moral, tindak tegas bapak-bapak oknum aparat TNI itu benar adanya. Dibenarkan oleh siapa? Oleh masyarakat. Rakyat Indonesia. Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Saya Kristianto Yen Oni menyatakan turut prihatin atas ambruknya elektabilitas Pak Ganjar Pranowo. Menurut saya Pak Ganjar Pranowo mesti belajar agar lebih bijaksana lagi bagaimana menjaga tingkat elektabilitasnya, merawat tingkat elektabilitasnya, dan bagaimana caranya supaya elektabilitasnya itu meningkat dan tidak di posisi bertahan atau bahkan ambruk dan ambruk lagi, ya kan? Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo yang menurut saya adalah blunder besar yang sangat mempengaruhi elektabilitasnya. Dan informasi terbaru, ya, situasi politik terbaru terkait elektabilitas, Pak Prabowo Subianto relatif bertahan, Pak Anies dan Gus Muhaimin bergerak naik, Pak Ganjar Pranowo malah menurun, terjun bebas, ambruk dan ambruk lagi. Ini satu hal yang menurut saya memprihatinkan. Ketika Pak Ganjar Pranowo membuat pernyataan yang kesannya adalah menolak timnas sepak bola Israel hingga berujung batalnya Piala Dunia U20 di negara kita, ketika itu jelas elektabilitas Pak Ganjar Pranowo terpengaruh. Karena bagaimanapun juga tidak bisa kita pungkiri bahwa masa penggemar bola tidak sedikit. Dan tentunya pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah sepak bola Piala Dunia U20 sangat mengecewakan mereka, ya kan? Nah, terkait kejadian yang lagi heboh, masih heboh hingga saat ini, yakni tindakan pemukulan atau pengeroyokan atau penganiayaan menurut kata media oleh beberapa oknum aparat TNI terhadap oknum masyarakat. Saya lebih setuju menyebutnya oknum masyarakat, ya, karena berbicara tentang Anda pendukung siapa, loyalis partai apa, atau simpatisan relawan apa dan sebagainya. Itu adalah identitas politik yang sifatnya itu situasional dan berlakunya itu tidak sepanjang masa, per 5 tahun sekali, ya kan? Nah, jadi soal Anda dukung siapa, loyalis atau simpatisan siapa, itu adalah identitas politik yang sifatnya privasi, dan itu bukanlah motif atau pemicu kemarahan bapak-bapak oknum aparat TNI dalam menindak oknum masyarakat yang terjadi di Boyolali. Kan?
Nah, awalnya mungkin Pak Ganjar Pranowo ini berharap mendapat predikat sebagai calon pemimpin yang begitu peduli dengan rakyat, ya kan? Dan saya juga berpikir begitu. Tetapi yang terjadi adalah blunder besar. Yang tadinya berharap dapat memanfaatkan insiden di Boyolali untuk mendapatkan simpati rakyat, malah yang terjadi sebaliknya. Bahkan saat ini sudah ada gejolak di masyarakat, ya, sudah ada masyarakat yang berani berstatement lebih baik kehilangan Ganjar Pranowo daripada harus kehilangan marwah para ksatria bangsa kita. Yang tadinya pendukung Ganjar Pranowo, tetapi dengan pernyataan sikap Pak Ganjar Pranowo menyikapi insiden yang terjadi di Boyolali, akhirnya kecewa terhadap Pak Ganjar Pranowo, ya kan? Jadi itulah kenapa saya katakan Pak Ganjar Pranowo mesti belajar untuk lebih bijaksana lagi dalam menjaga, merawat, dan bagaimana mendongkrak elektabilitasnya. Tidak gegabah, ya, tidak serta-merta ada kejadian ini langsung menanggapi, langsung memberi respon, langsung membangun statement, pernyataan sikap. Harus belajar untuk lebih bijaksana lagi, belajar untuk menahan diri, sehingga ketika menyikapi sesuatu itu benar-benar menyikapinya dengan satu kematangan emosi. Saya pikir seperti itu. Nah, kenapa kejadian di Boyolali ini menjadi blunder? Karena belakangan baru ketahuan para oknum masyarakat atau kelompok masyarakat atau segerombolan masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai simpatisan pendukung Ganjar tersebut pesta miras terlebih dahulu. Pesta miras, mabuk-mabukan, membunuh separuh kesadaran mereka, baru kemudian melakukan aksi brutal, huru-hara, geber-geber motor, knalpot brong, melintasi depan markas TNI. Nah, ini kemudian membuat para pemilih rasional, para pendukung rasional yang berprofesi sebagai sopir, juga kecewa dengan Pak Ganjar Pranowo. Semestinya, ya, kalau misalkan pelakunya itu bukan pendukung Ganjar Pranowo, mungkin ada sedikit keuntungan politik bagi Pak Ganjar Pranowo. Sayang sekali, naas menurut saya, karena para pelaku itu adalah pendukung Pak Ganjar Pranowo. Kalau mereka bukan pendukung Pak Ganjar Pranowo, dan kemudian Pak Ganjar Pranowo merespon itu, memberikan pernyataan sikap yang tegas seperti itu, saya pikir Pak Ganjar Pranowo bisa mendapatkan predikat sebagai calon pemimpin yang lebih peduli terhadap rakyat, ya kan? Mungkin bisa dipandang sebagai sosok calon pemimpin bangsa yang memiliki jiwa patriotik, yang punya patriotisme luar biasa di dalam dadanya, sangat peduli terhadap rakyatnya. Sayangnya itu adalah pendukung Pak Ganjar Pranowo. Lalu dari sisi mana Pak Ganjar Pranowo blunder? Dari sisi mana Pak Ganjar Pranowo rugi secara politik? Yang geber-geber motor itu ketahuan pesta miras. Nah, itu blunder sekali. Blunder sekali untuk Pak Ganjar Pranowo. Citra yang kemudian muncul di masyarakat adalah pendukung Ganjar Pranowo itu kelompok yang brutal. Kelompok yang suka huru-hara dan mengganggu dan mengusik ketentraman masyarakat umum. Itu citra yang terbangun di masyarakat hari ini. Nah, inilah yang saya maksudkan dengan blunder yang merugikan posisi Pak Ganjar Pranowo itu. Seandainya Pak Ganjar Pranowo mengecek terlebih dahulu segala sisi kronologis kejadian tersebut, dan ketika dia mengetahui bahwa kelompok masyarakat simpatisan pendukungnya itu mabuk-mabukan terlebih dahulu, pesta miras terlebih dahulu, baru melakukan aksi geber-geber motor, tentu saja dia akan membuat pernyataan sikap, permohonan maaf atas kelakuan para simpatisan pendukungnya itu. Itu akan lebih terpuji dan lebih menolong elektabilitas Pak Ganjar Pranowo. Tapi menurut saya Pak Ganjar Pranowo nggak bijaksana, gegabah. Ketika mendengar ada kejadian langsung membuat respon pedas terhadap pihak TNI. Mungkin Pak Ganjar Pranowo ini lupa bahwa survei kepuasan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara kita, di posisi pertama ada Presiden Jokowi, di posisi kedua ada TNI, posisi ketiga baru kepolisian.
Nah, sehingga ketika Pak Ganjar Pranowo memberikan respon pedas terhadap TNI, jelas masyarakat pencinta TNI kecewa. Dan wajar saja mereka yang tadinya mendukung Ganjar Pranowo kemudian tidak senang dengan pernyataan sikap Pak Ganjar Pranowo yang dinilai mendiskreditkan atau menyudutkan pihak aparat TNI. Pak Ganjar Pranowo akan kehilangan pemilih rasional yang berprofesi sebagai sopir. Kenapa? Karena para sopir ini mengerti betul adab berlalu lintas. Mereka paham sekali ketika melintasi depan markas aparat TNI atau melintasi depan markas Brimob dan lain-lain, ada adabnya. Di situ ada pelang peringatan. Hati-hati, kurangi kecepatan. Anda memasuki kawasan TNI. Kira-kira seperti itu. Sehingga tentu saja mereka tidak membenarkan aksi geber-geber motor knalpot brong di depan markas aparat TNI yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai simpatisan pendukung Ganjar. Mereka tentu tidak membenarkan itu karena mereka paham sekali adab berkendara, paham sekali adab berlalu lintas ketika melalui depan markas aparat. Dan mereka ini tentunya akan kecewa dan berpotensi menarik dukungannya terhadap Pak Ganjar Pranowo. Jatuh dan jatuh lagi, ambruk dan ambruk lagi. Saya turut prihatin dengan kondisi elektabilitas Pak Ganjar Pranowo yang semakin turun dan semakin terbawah. Nah, buat saudara-saudaraku sebangsa setanah air, para pendukung Pak Ganjar Pranowo yang saya cintai, kalau boleh saya memberi sedikit saran. Cobalah menjadi para relawan yang punya adab. Cobalah menanggapi situasi, menanggapi saudara-saudara yang tidak searah dukungan dengan lebih rasional. Kurangi brutalitas kalian, kurangi sentimen kalian, fanatisme yang membabi buta itu dikurangi. Agar supaya kalian dapat menanggapi, menyikapi saudara-saudara yang berbeda pandangan dengan kalian, yang berbeda arah dukungan dengan kalian dengan lebih rasional. Saya pikir seperti itu. Mungkin itu akan lebih membantu posisi elektabilitas Pak Ganjar Pranowo yang kalian jagokan. Nah, terakhir, saya ingin menjawab pertanyaan seorang saudara kemarin. Dari segi hukum, apakah tindakan bapak-bapak oknum aparat TNI itu benar atau salah? Saya harus afdol untuk menjawab. Dari segi hukum, tindakan bapak-bapak oknum aparat TNI itu salah. Dari segi hukum. Tapi kalau saya boleh tolerir sedikit, itu bukan sebuah kesalahan, melainkan kehilafan. Itu adalah sebuah kehilafan karena menindak masyarakat yang bandel, menindak brutalitas masyarakat, menindak aksi huru-hara yang dilakukan oleh masyarakat itu ranahnya penegakan hukum, ranahnya aparat kepolisian. Tetapi merujuk kepada pesta miras yang dilakukan sebelum ada aksi huru-hara, geber-geber motor, saya berpikir mungkin saja di situ ada juga bapak-bapak aparat Polantas, tetapi tidak berani menegurnya. Mengingat bahwa masa itu habis pesta miras. Khawatirnya kemudian akan timbul bentrok antara kelompok masyarakat dengan aparat kepolisian. Nah, itulah sebabnya saya bertanya, kalau misalkan bapak-bapak Polantas saja takut menegurnya, lalu siapa lagi yang akan menegurnya? Masyarakat tentu tidak berani. Sehingga masyarakat tentu merasa terwakili atas tindakan tegas bapak-bapak oknum aparat TNI tersebut. Emosi masyarakat tersalur. Jadi saya secara pribadi berpandangan bahwa bapak-bapak oknum aparat TNI tersebut menjadi penyalur emosi masyarakat yang merasa terganggu dan terusik ketentramannya oleh adanya aksi brutal, aksi huru-hara, geber-geber motor, knalpot brong di jalan raya. Jadi saya afdol bahwa dari segi hukum tindak tegas yang dilakukan oleh bapak-bapak oknum aparat TNI itu salah. Tapi dari sisi moral, tindak tegas bapak-bapak oknum aparat TNI itu benar adanya. Dibenarkan oleh siapa? Oleh masyarakat. Masyarakat yang merasa terwakili, masyarakat yang merasa keresahan dan kekecewaannya terwakili, tentu saja mengapresiasi dan membenarkan tindakan tegas bapak-bapak oknum aparat TNI tersebut.
Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa yang ditindak oleh bapak-bapak oknum aparat TNI tersebut bukanlah pendukung Ganjar, bukanlah bentuk keberpihakan terhadap pasangan capres-cawapres tertentu, dan wujud ketidaksukaan terhadap simpatisan relawan pasangan capres-cawapres tertentu, melainkan karena aksi brutal, aksi huru-hara, geber-geber motor knalpot brong sangat mengganggu dan mengusik ketentraman masyarakat umum. Itulah motifnya, itulah pemicu kemarahan dan tindakan tegas bapak-bapak oknum aparat TNI. Apapun yang Anda katakan terhadap beberapa oknum aparat TNI yang melakukan tindakan itu, bagi saya secara pribadi, TNI tetap di hati. Bravo TNI, rakyat bersama TNI. Saya Krisyanto Yen Oni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.